Hingga saat ini, letak dari benua Lemuria atau Mu pada masa silam, masih menjadi sebuah kontroversi. Namun berdasarkan bukti arkeolog dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti, kemungkinan besar, peradaban tersebut berlokasi di Samudera Pasifik dan Kepulauan Indonesia sekarang. Nah, yang menarik dari teori ini, Indonesia diklaim sebagai tempat peradaban itu. Keyakinan Lemuria ada di Indonesia, diperkuat dengan narasi yang menyebutkan bahwa kata lembur dalam bahasa Sunda memiliki asal-usul dari kata Lemuria. Bagi mereka, lembur merupakan Lemuria, yang dalam perkembangan waktu mengalami pergeseran bentuk kata. Hal ini pun diperkuat dengan adanya pelafalan kata lembur yang kadang berubah menjadi lemur, di mana konsonan B dalam lembur tidak diucapkan. Untuk memperkuat keyakinan mereka, huruf-huruf Lemuria pun diungkap ke publik, sebagai penguat akan keyakinan keberadaan peradaban Lemuria di Indonesia, khususnya Tanah Sunda. Dalam membuktikan keyakinan mereka, temuan batu di Gunung Sadahurit dijadikan sebagai bukti keberadaan tulisan Lemuria ini. Guratan-guratan yang ada pada dinding batu pun diyakini sebagai bukti tulisan Lemuria. Keyakinan tentang peradaban Lemuria ini pun ditarik masuk ke ranah yang ilmiah, dan menjadi bahan kajian tertulis di beberapa media online. Untuk pertama kalinya, lebih dari 90 ilmuwan dari konsorsium Pan-Asian SNP yang dinaungi oleh Human Genome Organization, melakukan studi terhadap 73 populasi Asia Tenggara dan Asia Timur, untuk mempelajari pola migrasi dalam sejarah manusia, dan hubungan antara genetik dan penyakit. Hasil riset terbaru Deoxibonucleic Acid atau DNA tentang asal-usul manusia Asia menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan sumber geografis utama dari populasi di Asia yang kemudian menyebar ke utara. Kata Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Dr. Sangkot Marzuki kepada pers di Jakarta, nenek moyang bangsa-bangsa Asia yang keluar dari Afrika sekitar 100.000 tahun lalu itu, menyusuri sepanjang pesisir selatan ke arah timur, dan lebih dulu berpusat di Asia Tenggara sekitar 60.000 tahun lalu, baru kemudian menyebar ke berbagai kawasan di utaranya di Asia. Menurut Sangkot Marzuki, kesimpulan terbaru ini membantah teori sebelumnya yang menyebut bahwa ada jalur majemuk migrasi nenek moyang bangsa Asia, yakni melalui jalur utara dan jalur selatan, serta membantah bahwa bangsa Asia Tenggara berasal dari Taiwan. Hal itu terlihat pula dari keanekaragaman genetik yang makin ke selatan semakin tinggi, sedangkan etnik-etnik di kawasan Asia lebih utara lebih homogen. Demikian dikatakan Sangkot yang merupakan salah satu pemrakarsa riset tersebut. Seorang taksonomis Jerman penganut teori Darwin, Jerman Ernst Haeckel, pernah mengusulkan Lemuria sebagai kunci dari mata rantai yang hilang dari beberapa temuan fosil. Menurut beberapa sumber, Haeckel pernah menyatakan bahwa untuk melacak asal-usul manusia amat sulit. Dan dia juga mengklaim bahwa banyak jejak fosil yang tidak dapat ditemukan karena sudah tenggelam di dasar laut. Ketika Charles Darwin menerbitkan bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859, yang menyebutkan bahwa nenek moyang manusia tidak dapat ditemukan, Haeckel menduga bahwa nenek moyang manusia diperkirakan berasal dari Hindia Belanda, yang sekarang Indonesia, dan menjelaskan teorinya dengan sangat detail. Dalam sebuah ekspedisi yang dilaksanakan atas perintahnya, salah satu muridnya, Eugene Dubois, berhasil menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai manusia Jawa, yaitu sesosok fosil manusia purba yang berhasil ditemukan, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Homo erectus. Pada tahun 1860-an, Haeckel mulai menerbitkan karya yang mengklaim bahwa Lemuria adalah daratan yang memungkinkan manusia untuk bermigrasi keluar dari Asia, dan masuk ke Afrika. Haeckel bahkan menyarankan bahwa Lemuria, alias surga, mungkin merupakan tempat lahir manusia itu sendiri. Seperti yang ia tulis pada tahun 1870, rumah purba yang mungkin atau surga di sini, diasumsikan sebagai Lemuria, sebuah benua tropis yang saat ini berada di bawah tingkat Samudra Hindia. Keberadaan sebelumnya yang pada periode tersier, tampaknya sangat mungkin dari banyak fakta dalam geografi hewan dan sayuran. Komite Perdamaian Dunia mencanangkan wilayah Jawa Tengah sebagai provinsi perdamaian. Dipilihnya Jawa Tengah sebagai provinsi perdamaian, karena diyakini, provinsi yang kerap disebut sebagai pakunya Nusantara ini, dulu kala merupakan tempat hidup bangsa Lemuria, yang merupakan cikal bakal berbagai peradaban besar di dunia. Presiden Komite Perdamaian Dunia, Giotto Suntani yang juga Dakter Peradaban Universitas Hezron Turki ini mengatakan berdasar hasil penelitian, 60.000 tahun sebelum Masehi, bumi masih berupa satu daratan.
Waktu itu, ada satu bangsa dengan peradaban besar, yakni Lemuria, yang diakini hidup di kawasan Gunung Muria, masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Namun setelah itu, muncul zaman es. Sekira 40.000 tahun sebelum Masehi saat zaman es Pleistosen berakhir, gletser-gletser di kutub mencair, dan lelehan air pun menyebar ke daratan yang lebih rendah. Setelah itu, kawasan yang semula satu daratan terpecah-pecah, ada yang berubah menjadi pulau-pulau, laut, dan gunung. Bangsa Lemuria pun terpencar-pencar. Namun dari proses itu, muncullah berbagai suku bangsa di dunia berikut peradabannya, seperti peradaban Atlantis, Dravida, Maya, Aztec, Inka, Babylon, India, Cina, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, Normandia, Viking, dan lain sebagainya. Menurut Dr. Filsafat Universitas Hebrew Israel ini, meski terpencar-pencar, namun keturunan bangsa Lemuria itu meninggalkan jejak di tempat barunya. Salah satunya, yakni adanya nama Muria di berbagai tempat di dunia. Mulai dari Rajasthan India, Agrego Yunani, New York USA, Janeiro Brazil, Mali Afrika, dan lain sebagainya. Di kawasan Timur Tengah, persisnya antara Yerusalem juga ada Bukit Moria. Jadi, induk dari peradaban dunia itu berasal dari bangsa Lemuria. Kalau soal perubahan struktur wajah, fisik, warna kulit, bentuk rambut dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, makanan, dan faktor-faktor alam lainnya. Namun, tidak banyak referensi pasti tentang bangsa Lemuria yang disebut sebagai leluhur orang Jawa, berasal dari Gunung Muria. Akan tetapi, dari pemrosesan citra satelit, bukti arkeologi, peninggalan budaya masyarakat pesisir masa lampau dan bukti paleontologi, menjadi dasar bahwa wilayah yang dinamakan Selat Muria, di masa lampau pernah tertutupi oleh air laut. Walau begitu, fakta ini juga tak bisa digunakan untuk menjelaskan asal-usul bangsa Lemuria di Gunung Muria. Suku Maori dan Samoa yang hidup di pulau-pulau Pasifik, juga memiliki sebuah mitos yang diceritakan turun-temurun ke anak cucunya. Menurut cerita mereka, dahulu kala, ada sebuah daratan yang luas namun hilang akibat tsunami. Daratan ini membentang dari kawasan Indonesia, hingga melebar ke kawasan Samudra Pasifik yang sangat luas. Selain karena tsunami raksasa, bangsa yang konon Lemuria itu hancur juga karena perang. Mereka kerap diserang oleh bangsa Atlantis yang hidup berdampingan. Dua bangsa ini seperti bertolak belakang, Lemuria menyukai kehidupan yang damai, sedangkan Atlantis terobsesi menguasai wilayah tertentu untuk mengeksplorasi sumber dayanya. Ada dua versi, terkait hilang atau lenyapnya bangsa Lemuria dari dunia ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu. Versi pertama menyebutkan, bahwa bangsa ini mengalami kehancuran akibat adanya gempa bumi dan juga tsunami. Mereka akhirnya hanyut, dan tidak bisa menyelamatkan diri. Apa saja yang ada di Lemuria, hancur lebur dan terendam di dalam lautan. Versi kedua tentang hilangnya bangsa Lemuria menyebutkan, bahwa akibat perang dengan Atlantis, mereka melarikan diri. Mereka mencari tempat tinggal baru dan bisa terbang hingga ke angkasa. Bukti dari ada peradaban yang bisa terbang ke angkasa adalah, ditemukannya selembar peta di Turki pada abad ke-18. Peta ini mirip sekali dengan gambar yang diambil pesawat Apollo 8. Bagaimana mungkin, bangsa kuno bisa mengetahui potret bumi dari langit? Sepertinya, teori pertama lebih masuk akal, walaupun sulit dibuktikan, karena bukti-buktinya terendam di bawah laut. Itulah beberapa hal yang bisa kita ketahui tentang bangsa Lemuria. Benar atau tidaknya bangsa ini, tidak ada yang tahu. Namun jika benar ada, kemungkinan besar sisa-sisa peradabannya ada di bawah perairan Indonesia. Dan untuk membuktikannya melalui peninggalan artefak atau fosil, sangat sulit dilakukan, karena selain di bawah laut, kemungkinan besar juga di dalam tanah yang harus digali lagi. Selagi para ilmuwan memikirkan cara menggali dengan cara yang murah, mari kita tinggal ngopi dulu. Kalau sudah ketemu, saya buatkan lagi videonya.